Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teori Doang. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Ya'juj Ma'juj akan sampai ke Indonesia. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat. Kali ini saya akan menjelaskan terkait keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan pemahaman saya dalam analisa beberapa data. Sekali lagi ini hanya penjelasan versi teori doang, jadi jangan dijadikan pembenaran. Jadi berdasarkan teori yang saya baca, Ya'juj dan Ma'juj adalah masih keturunan dari Nabi Nuh. Intinya mereka adalah keturunan dari anak Nabi Nuh yang selamat pada banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Kemungkinan mereka selamat dari banjir bandang tersebut dan terdampar di suatu tempat antah barantah. Hal paling memungkinkan menurut teori doang mereka terdampar di lapisan bumi paling luar atau lapisan bumi ketujuh, jika dikaitkan dengan teori bumi datar. Kenapa lapis ketujuh? Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bumi dan langit sama-sama mempunyai 7 lapisan. Al-Quran Al-Karim, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuturkan kepada kita tentang 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi di dalam ayat surat Al-Mulk dan At-Talaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk, ayat 3. Allah juga berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surat At-Talaq, ayat 12. Kenapa teori Ya'juj Ma'juj ini jadi masuk di akal ketika digabungkan dengan teori bumi datar? Karena ada beberapa analisa-analisa atau data yang bisa menguatkan teori ini, diantaranya 1. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya, perbandingannya adalah 1:999, antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jika manusia saat ini sebanyak 8 miliar jiwa, maka penduduk Ya'juj Ma'juj sebanyak 8 dikali 999 sama dengan 7.992 miliar atau setara 8 triliun jiwa. Saking banyaknya jumlah mereka, bahkan danau pun langsung habis seketika ketika mereka minum. Logikanya jika mereka hidup di bumi bulat, di manakah keberadaan mereka saat ini? Karena balik lagi mereka butuh tempat tinggal, makanan dan air, karena mereka adalah bangsa manusia, namun punya sifat perusak. Coba renungkan dengan logika Anda. Dua, keterangan dari hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh,
sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yakjuj dan Makjuj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Lihat kalimat segala arah. Jika dihubungkan dengan bumi bulat maka akan sulit dicerna, tapi kalau Anda tahu tentang peta bumi datar, maka segala arah bisa diartikan dari sisi mana saja ke dalam lingkaran bumi. Saya coba kasih contoh gambarannya, karena dengan melihat ini, otak Anda pasti akan berpikir masuk akal. Kesimpulan dari video ini bahwa kemungkinan Yakjuj dan Makjuj berada di sisi terluar bumi, yakni bumi lapis ke-7. Dan zaman dahulu Nabi Zulkarnain adalah manusia yang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menembus bumi sampai lapis ke-6, dan mereka bertemu dengan bangsa yang meminta pertolongan untuk dibuatkan dinding dari besi dan tembaga untuk menahan kerusakan yang dibuat Yakjuj dan Makjuj. Karena bangsa Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa perusak dan panjang umur. Bahkan ada riwayat bahwa mereka akan mati ketika sudah melahirkan 1000 anak, maka lama-kelamaan bumi lapis ke-7 akan hancur juga dan persediaan makanan buat mereka akan menipis. Sehingga mereka akan mencari lokasi lain untuk mencari makanan dan merusaknya, yaitu bumi lapis ke-6. Begitu seterusnya, ketika bumi lapis ke-6 juga rusak dan habis, mereka akan menuju lapis ke-5, ke-4 lalu ke-3, ke-2 dan akhirnya sampai di lapis pertama yaitu bumi yang kita tempatin saat ini. Begitulah analisa channel Teori Doang terkait keberadaan Yakjuj dan Makjuj ini. Namanya juga teori doang, jangan dianggap terlalu serius, namun patut kita yakini keberadaannya dikarenakan Allah sudah menjanjikannya di dalam Al-Quran. Walau suka dengan video seperti ini dan unlike saja jika Anda tidak suka video seperti ini, bantu share juga ya agar channel Teori Doang bisa terus berkembang dan menganalisa misteri-misteri lain. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kesalahan pasti karena kami dan kebenaran pasti dari Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.